Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Di Berendo TVRI Bengkulu untuk hari ini, dan kita masih berbincang dengan tema hindari berita hoax jelang pilkada. Dengan narasumber kita ada Bang Alfarabi selaku akademisi Universitas Bengkulu dan juga ada Bang Albert Ronald Thomas selaku ketua KPID Bengkulu. Nah, kita kembali ke Bang Alfarabi terlebih dahulu nih. Nah, untuk dampaknya nih Bang, kita berbicara mengenai dampak berita hoax ini sendiri dulu nih. Dampaknya ke masyarakat atau dampaknya ke suatu hal yang mungkin diburuk-burukkan oleh berita tersebut, ini apa nih? Ada dampaknya nggak sih yang bisa kita lihat secara langsung? Ya, kalau dampak dalam konteks pilkada tentu saja hoax ini bisa memecah belah ya. Jadi garis orang untuk memisahkan diri satu sama lain itu semakin tegas karena biasanya kalau orang pendukung salah satu pihak itu akan menyetujui semua berita yang mendukung pihak yang dia dukung. Betul, tanpa disaring dulu ya. Tanpa disaring dulu, dan itu dia akan share kemana-mana. Betul. Sementara tim sebelah itu akan menolak semua informasi yang ditujukan kepada mereka. Jadi yang merasa mereka tidak benar gitu. Tidak benar. Jadi apapun walaupun benar dia akan tolak juga. Jadi kalau hoax itu menyebabkan sebenarnya perpecahannya itu di situ. Dan ketika perpecahan itu sudah muncul, emosional lebih tinggi daripada rasional. Nah, kalau emosional sudah muncul, itu tidak ada lagi dialog yang rasional. Itu semua orang akan menjadi yang penting bukan orang saya, yang penting ini adalah musuh kita. Dan kalau emosional sudah jalan, biasanya digerakkan oleh orang oknum-oknum tertentu menjadi lebih memungkinkan. Nah, konflik di masyarakat secara horizontal akan sangat terjadi. Nah, itu yang kita hindari dari dampak hoax itu sendiri dalam konteks pilkada. Nah, tujuannya sendiri untuk mereka menyebarkan ini sendiri apa sih? Tujuannya tentu saja kalau dalam konteks pilkada, mereka berharap bahwa ketika salah satu atau lawannya itu diburuk-burukan, itu akan memperkuat basis suara mereka, sehingga orang-orang yang tadinya belum menentukan pilihan menjadi terpengaruh, dan dia akan lebih memilih calon yang dianggap lebih baik daripada yang disebarkan hoaxnya itu. Oke, baik. Nah, kita ke Bang Thomas nih. Untuk Bang Thomas sendiri, saat ini udah dekat pilkada nih kita kan, bulan Agustus, September, Oktober, November nih. Nah, sudah ada nggak sih untuk contoh-contoh dari berita hoax ini sendiri, Bang Thomas? Ya, sejauh ini kalau kami di KPID sudah sampaikan tadi kan memang tidak ada hoax di dalamnya informasi tersebut karena diawasi secara langsung. Namun yang ada mungkin pelanggaran nanti ya. Jadi seperti 14 Februari yang lalu, kemudian itu kan kami kan hanya beriklan atau lembaga penyiaran tersebut yang kami awasi secara intern itu yaitu 21 hari terakhir, di mana lembaga penyiaran melakukan iklan itu sesuai dengan PKPU itu 10 spot per hari, baik televisi maupun radio, dengan durasi televisi 30 detik dan radio itu 60 detik. Nah, sebelumnya juga, sebelum 21 hari itu, 21 hari terakhir, maka teman-teman lembaga penyiaran ini kami undang ke KPID, kami kumpulkan, kami berikan semacam pemahaman lah bahwasanya ini loh yang boleh, nanti gini semua. Nah, begitu juga nanti saat pilkada nanti, kami juga sebelumnya akan kami sampaikan juga. Namun pada dasarnya lembaga penyiaran ini baik televisi maupun radio udah memahami sebenarnya kan. Ya. Kalaupun misalkan ada pelanggaran melebihi durasi yang sudah ditentukan, maka itu kan kami tindak lanjuti. Kami akan tembuskan ke Bawaslu juga dan KPU juga, sehingga hal tersebut ranahnya Bawaslu untuk menegur yang bersangkutan seperti itu. Kami hanya berkaitan dengan lembaga penyiaran saja seperti itu. Nah, namun sejauh ini kan tahapan juga belum mulai ya. Untuk iklan segala macam calon kita juga belum tahu seperti apa, padahal belum, DCT juga belum. Nah, jadi sepanjang itu belum ada, ya bermunculan iklan-iklan segala macam yang tidak dipersoalkan, tidak jadi masalah seperti itu. Nah, begitu juga selagi belum DCT ya, walaupun DCS tidak jadi persoalan. Makanya sempat heboh waktu Pilpres beberapa waktu lalu, ada paslon nomor 3 ya sekarang, Pak Ganjar katakan seperti itu, dia hadir pada saat azan maghrib seperti itu kan. Padahal pada saat tersebut di KPI udah jelas diaturnya sebelum masuk DCT itu tidak jadi persoalan seperti itu. Nah, ini yang menjadi gonjang-ganjing di tingkat nasional pada situ. Nah, ini juga saya sampaikan berbagai kesempatan bahwa
selagi belum ada aturan yang tetap ditetapkan oleh KPU, yaitu daftar calon tetap, maka hal tersebut sah-sah saja seperti itu. Nah, tapi kalau sudah menjadi ketetapan KPU, maka kemudian iklan masih juga ada dan belum waktunya, maka lembaga tersebut akan kami tegur. Tidak ada lagi diskusi dan lain sebagainya seperti itu. Dan juga walaupun kami fokus pada konten yang berkaitan dengan pilkada, dan untuk kemungkinan yang lain juga tetap kami pantau seperti normal hari-hari biasa seperti itu. Seperti beberapa tahun kemarin juga kami melakukan suatu teguran salah satu radio yang ada di Provinsi Bengkulu ini dengan mengiklankan obat kuat seperti itu. Nah, sebenarnya tidak dipersoalkan juga sebenarnya iklan tersebut, namun jamnya yang jadi persoalan. Nah, jamnya itu tidak diputar sesuai jam yang ditentukan seperti itu. Nah, seperti di televisi itu kan ada iklan rokok. Kalau dulu kan bebas tuh, pagi, siang, sore, malam, bahkan sekali iklan tuh bisa 3 kali diulang-ulang seperti itu kan. Nah, sekarang kan sudah tidak ada di televisi. Yang ada jam setengah 10 malam hingga subuh hari seperti itu. Begitu juga ngomong dengan alat kontrasepsi seperti itu. Itu hanya ada malam hari jam setengah 10 hingga subuh hari. Jadi tidak diperkenankan di pagi, siang atau sore, di bawah jam setengah 10 malam. Nah, jadi yang radio tersebut diputar pagi dengan bahasa yang beda, siang bahasa beda, sore bahasa beda, malam bahasa yang berbeda. Kemudian narasinya juga begitu vulgar. Nah, ini yang menjadi dikhawatirkan didengar oleh masyarakat umum. Bagi yang dewasa, yang kita aja mendengarnya ya tidak nyaman, apalagi anak-anak mungkin ikut-ikutan dan sebagainya. Nah, ini jadi fungsi kami di KPID dalam melakukan pengawasan. Kebetulan kami juga telah memiliki server yang untuk menunjang pengawasan dengan 22 staf dengan 12 orang tenaga ahli untuk melakukan pemantauan monitoring, maka kami menjaminlah agar kiranya dalam proses pengiklanan, proses 21 hari terakhir berkampanye di media elektronik seperti itu, ya kami akan fokus ke arah sana, dan sekecil apapun itu pelanggaran akan kami tindak lanjuti guna tidak ada tebang pilih lah, ini berdasarkan segala macam, tidak. Kami ketika durasi 30 detik melebihi 30 detik, maka kami akan bersurat dan kami akan tembuskan ke Bawaslu langsung. Baik. Sanksi yang diberikan hanya teguran saja atau ada hal yang lebih lagi tentunya untuk teguran kalau tersebut? untuk pilkada ya itu ada masa 7 hari kerjanya gitu. Jadi ada tahapannya juga. Jadi dari tim monitoring diduga melakukan memantau, ini dugaan pelanggaran, kemudian dinaikkan ke tim analis, kemudian tim analis menganalisis, kemudian dinaikkan ke komisioner bagian pengawasan siaran, kemudian dari pengawasan siaran akan diplenokan, diplenokan maka akan ditetapkan sanksi, maka surat tersebut ke Bawaslu, itu 7 hari. Nah, kemudian hal yang lebih lagi dari itu, biasanya itu pelanggaran-pelanggaran seperti yang biasa itu ada tahapan-tahapannya. Di luar pilkada ya, misalkan sanksi teguran tertulis 1, 2, 3, kemudian pemberhentian mata acara, kemudian durasi, kemudian juga sanksi administratif, untuk radio itu 100 juta maksimal dan televisi 1 miliar, hingga rekomendasi dari KPID untuk agar kiranya lembaga penyiaran tersebut izinnya tidak boleh diperpanjang, dibekukan, bahkan dicabut seperti itu. Baik. Itu untuk tahapan sanksi yang KPID miliki. Baik. Kita akan jeda kembali pemirsa, tetap bersama kami di Berndo TVRI Bengkulu.